Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan bab yang baru, yaitu tentang cerpen. Kemarin kan sudah tentang literasi, membaca dan segala macam. Dan saya singgung sastra juga, macam-macam bentuk sastra. Salah satunya cerpen. Jadi nanti yang akan kita bahas di sini itu tentu saja tidak akan lepas juga dari materi yang sebelumnya. Jadi masih ada kesinambungan, bahkan ada beberapa materi yang sama yang saya ulang. Jadi cerpen. Cerpen itu adalah akronim dari akronim dari cerita pendek. Akronim itu adalah singkatan dari dua kata atau lebih yang dijadikan satu kata, itu namanya akronim. Jadi cerpen itu adalah akronim dari cerita pendek. Pengertiannya, cerpen atau cerita pendek saja ya, biar lebih mudah. Cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu bentuk prosa, bentuk cerita atau prosa yang memiliki ciri khas sebagai berikut. Ciri yang pertama, hanya mengungkapkan satu masalah tunggal. Lalu menunjukkan adanya kebulatan kisah, memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Gini ya, dari 3 ciri dari cerpen ini, yang pertama akan saya bahas. Yang pertama, hanya mengungkapkan satu masalah tunggal. Satu masalah tunggal itu maksudnya seperti ini. Jadi di dalam sebuah cerita itu nanti kan di strukturnya ada yang orientasi, ada komplikasi, ada orientasi, reorientasi, terus ada komplikasi, ada yang ke bawah itu saya pernah menggambar itu kan, yang yang ini, yang kayak gunung itu, yang ke atas terus ke bawah, resolusi. Jadi ada orientasi, reorientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, di cerpen itu cuma ada satu komplikasi saja, jadi cuma ada satu konflik saja, tidak membuat beberapa konflik, jadi cuma satu saja. Karena itu disebutkan bahwa cerpen itu hanya mengungkapkan satu masalah tunggal. Yang kedua, menunjukkan adanya kebulatan kisah. Maksudnya apa di sini? Yaitu menunjukkan adanya kebulatan kisah itu maksudnya adalah di sini kisah yang diangkat itu ya benar-benar kisah yang yang cuma satu saja. Jadi bukan, misalnya gini, kalau saya bandingkan saja ya dengan novel. Kalau di novel, dalam satu cerita, misalnya novel itu punya satu konflik. Di dalam satu konflik itu, di novel ini bisa membuat beberapa sudut pandang. Misalnya dijelaskan sudut pandangnya tokoh ini, terus sudut pandang tokoh ini. Nah, kalau di sini cuma satu tokoh saja yang disebutkan, yang dilihat sudut pandangnya. Itu berhubungan dengan yang ketiga, yaitu memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Selanjutnya, cerpen itu mempunyai unsur-unsur pembangun yang terdiri atas unsur pembangun dari dalam cerpen yang dinamakan unsur intrinsik. Ini diingat-ingat ya, ada unsur intrinsik, ini diingat-ingat, ada istilah ini. Lalu
dan unsur pembangun dari luar cerita dengan istilah unsur ekstrinsik. Dua istilah ini jangan sampai lupa. Yang pertama kita bahas dulu unsur intrinsik. Mungkin di minggu depan baru kita bahas ekstrinsik. Unsur intrinsik dalam sebuah cerpen terdiri atas tema, tokoh, penokohan, alur, dan latar. Yang pertama tema. Saya pernah jelaskan tema itu adalah ide awal dalam sebuah cerita. Tema. Jadi sebelum kita membuat cerita, kita harus tahu temanya apa. Dari tema itu kita bisa kembangkan ke judul. Setelah tahu temanya dengan luas itu apa temanya, kita bisa kembangkan ke judul. Lalu di sebuah cerita juga harus ada tokoh. Ini unsur pembangun dari dalam cerita. Jadi dari dalam ada dari luar. Ini dari dalam ada tema, tokoh, terus penokohan yaitu karakter tokohnya kayak gimana, wataknya bagaimana. Itu bisa dilihat dari banyak hal kan. Kemarin saya jelaskan, bisa dari perilakunya, bisa dari penampilannya, bisa dari cara bicaranya, bisa dari latar belakang pendidikannya, macam-macam. Lalu alur, pasti ada alur di dalam cerita itu, entah itu alurnya maju, mundur atau campuran. Jadi ada 3 itu bisa dipilih, bisa dilihat ketika kalian membaca. Oh ini alurnya maju, ini alurnya mundur. Kelihatan banget kok. Terus setelah itu latar. Latar sudah jelas bahwa di latar itu kan tempat terjadinya peristiwa itu, misalnya ya di rumah, di sekolah, di mana pokoknya tempat cerpen itu diceritakan. Bisa juga latar itu berupa siang, malam, atau berupa waktu jam ini, jam itu, atau berupa suasana ini mencekam, suasananya macam-macam kan. Kemarin sudah saya jelaskan seperti itu. Sampai sini menurut saya cukup dulu. Saya menjelaskan tentang cerpen, tidak banyak-banyak. Nanti akan kita bahas di materi selanjutnya ya. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.